Apakah perubahan membuat kita menjadi korban atau kita akan mendapatkan keuntungan dari perubahan yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini kita sedang memasuki sebuah era di mana perubahan terjadi hampir setiap hari. Ada perubahan-perubahan yang sudah kita bisa lihat bahwa dia akan datang. Tapi ada juga yang kita tidak menduga bahwa perubahan itu akan akhirnya benar-benar terjadi. Dan cara kita menyikapi perubahan ini akan menentukan apakah perubahan membuat kita menjadi korban atau kita akan mendapatkan keuntungan dari perubahan yang ada. Seorang filsuf Yunani bernama Heraklitus berkata, satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Tapi pertanyaannya, sudah seberapa sering kita mempersiapkan perubahan yang akan datang pada kita? Sudah berapa kali Anda merubah produk Anda dalam bisnis? Sudah berapa banyak konsumen baru yang Anda datangi dan tawarkan untuk produk yang berbeda? Jadi tanpa kita sadari teman-teman semua, kita ini makhluk yang sebenarnya tidak menyukai perubahan. Karena perubahan itu membuat kita masuk ke sebuah zona baru yang dimana zona itu betul-betul kita tidak mengerti. Di dalamnya tuh sebuah hutan belantara dan membuat kita takut untuk masuk ke sana. Perubahan terjadi, satu dia pasti, yang kedua terjadinya juga semakin cepat. Sebuah riset yang dilakukan terhadap 500 perusahaan terbesar di dunia, Fortune 500, dan mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan zaman sekarang rentang masa hidupnya jauh lebih pendek daripada 50 tahun yang lalu. Artinya apa? Mereka menjadi korban dari cepatnya perubahan yang datang. Di sini harus menjadi sebuah kesadaran bagi kita sebagai pelaku bisnis bahwa produk kita tidak akan selamanya disukai oleh para konsumen kita. Cara kita menjamu mereka tidak akan selamanya juga disukai oleh para konsumen kita. Hal ini yang kemudian memaksa kita untuk terus melakukan perubahan. Nah, ada kasus menarik teman-teman dari perubahan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar dunia, yaitu RIM dengan produknya BlackBerry. Kita tahu BlackBerry berhasil mendisrupsi industri telekomunikasi saat itu, di mana BlackBerry menawarkan produk di mana kita bisa berkomunikasi secara instan tanpa mengeluarkan biaya lebih. Tapi karena produk disruptifnya itulah, produk inovasi itulah, BlackBerry akhirnya melakukan inovasi-inovasi berikutnya di seputar produk unggulannya mereka itu. Sehingga kemudian gak lahir inovasi-inovasi terobosan berikutnya. Nah teman-teman semua, ini yang tadi saya sampaikan. Gak semua dari kita siap untuk melakukan perubahan karena meninggalkan apa yang selama ini kita tahu itu terlalu beresiko buat orang-orang. Kita merasa masuk ke sebuah produk baru yang tidak memiliki basis keunggulan sebelumnya, itu adalah hutan belantara dan kita takut untuk masuk ke sana. CEO Intel, Andy Grove, pernah menulis sebuah buku yang kontroversi. Dia bikin judul di bukunya Only the Paranoid Survive. Sebuah pernyataan atas pemikiran bahwa kalau kita tidak cukup khawatir, tidak cukup ketakutan, sehingga kemudian setiap hari kita melakukan perubahan hari demi hari, meningkatkan kualitas produk kita, meningkatkan cara kita melayani pelanggan kita, maka kita tidak akan bisa bertahan. Jadi teman-teman semua, sudah seberapa takut Anda yang kemudian dengan ketakutan itu menggerakkan Anda untuk terus melakukan inovasi?